Oke, halo teman-teman, balik lagi. Kali ini saya akan memberikan cara mengerjakan untuk soal nomor 2, yaitu mencari gaya batang pada struktur truss atau struktur rangka batang menggunakan metode Cremona. Nah, metode Cremona ini adalah metode grafis, jadi pada pengerjaan nomor 2 ini tidak ada hitungan sama sekali. Untuk caranya itu atau aturannya itu sama seperti pengerjaan grafis nomor 1 pada video sebelumnya. Dia ditinjau per titik, lalu garis-garis atau gaya-gaya itu diurutkan searah jarum jam dan lain sebagainya, itu sama. Yang membedakan adalah poligon tertutup yang kita buat itu jadi satu, jadi dia menerus dari titik H misalnya di sini sampai nanti pengerjaan terakhir nanti mungkin di titik A, itu dia poligonnya itu kita bikin menerus, jadi tidak titik H sendiri, titik K sendiri, titik G sendiri, seperti itu. Nah, untuk pengerjaannya yang pertama adalah mencari reaksi tumpuan. Untuk mencari reaksi tumpuan sama seperti video sebelumnya, kita gambarkan terlebih dahulu gaya-gaya yang ada, kita urutkan seperti ini: P1, P2, P3, P4, dan P5. Lalu kita pilih titik sembarang untuk kita jadikan acuan. Lalu kita hubungkan antara titik sembarang itu ke masing-masing ujung gaya seperti ini ya. Lalu beri urutannya agar tidak tertukar nantinya. Lalu beri garis ya, pertemuan antara ujung P5 dan awal dari P1 itu sebagai garis resultan atau garis gaya yang total ya. Jadi P1, P2, P3, P4, P5 itu membentuk resultan garis miring seperti ini. Nah, pengerjaannya yang pertama kita kopikan P1 ya, karena dia di P1 maka kita kita kopikan ke garis kerja dari P1, yaitu di sini ya, di atas ini, terserah mau di mana. Lalu selanjutnya untuk garis yang kedua, garis bantu yang kedua, kita lihat di sini dia ada di ujung P1 dan buntut dari P2. Maka kita kopikan dia di pertemuan antara garis gaya 1 dan garis gaya P2. Nah, karena grafis ini melanjut, jadi kita kopikan di sini ya. Setelah itu lanjut untuk garis bantu yang ketiga, kita kopikan karena di sini dia mengapit antara P2 dan P3, maka kita kopikan di garis kerja P2 dan P3 seperti ini. P4 untuk di garis bantu 4 juga sama, kita kopikan di sini karena dia ada di pertemuan antara P3 dan P4, maka juga dia garisnya itu menerus dari garis gaya 3 P3 sampai dengan garis gaya dari P4. Kita extend di sini karena belum bersinggungan. Setelah bersinggungan seperti ini, bisa lanjut ke yang kelima. Garis gaya bantu yang kelima ini kita kopikan juga karena dia di sini di antara P4 dan P5, maka garis bantu itu ada di garis gaya dari P4 dan P5. Jadi seperti ini. Nah, kita rapikan dulu seperti ini, baru bisa lanjut untuk yang terakhir, yaitu garis bantu yang keenam. Kita kopikan di
karena dia di sini di pucuknya P5, sama dia ada di pucuk garis gaya P5 ya. Ini. Lalu selanjutnya kita temukan antara garis bantu 1 dan garis bantu 6 seperti ini. Diteruskan saja sampai bersinggungan. Nah, lalu garis resultan yang tadi kita buat itu dikopikan di pertemuan antara garis bantu 1 dan garis bantu 6 di sini. Setelah itu garis miring ini kita temukan dengan garis gaya dari reaksi tumpuan roll, karena reaksi tumpuan roll itu reaksinya itu kan ke satu arah ya. Nah, kalau di soal ini dia hanya menumpu beban vertikal saja. Nah, roll di mana? Roll itu yang ada di titik ini ya. Kita kopikan karena dia vertikal seperti ini. Kita temukan antara garis resultan dengan garis gaya dari reaksi tumpuan roll seperti ini. Nah, sampai bersinggungan seperti ini, lalu kita tarik garis dari titik tumpuan sendi ya, sendi kan di sini, itu ke pertemuannya tadi antara resultan dengan garis gaya reaksi tumpuan roll seperti ini sampai bersinggungan. Nah, garis miring yang kita dapatkan di sini bisa kita kopikan ke titik yang ada di sini ya, di ujung dari P1 seperti ini, karena dia P1 kan ya di sini ya, di kiri ya, lebih dekat ke A yang reaksi sendi. Lalu setelah itu kita tutup poligonnya seperti ini karena dia yang satu lagi kan itu kan tumbuhannya roll itu kan vertikal, hanya vertikal. Jadi kita gambarkan, kita tutup poligonnya di sini itu dengan garis vertikal di sini. Nah, kita temukan antara ini dan ini. Ketemu di sini, ini adalah garis garis reaksi tumpuan dari perletakan roll, dan ini garis ini adalah dari perletakan sendi yang ada di titik sini. Untuk arahnya ya, karena ini juga sama poligonnya tertutup, jadi kita lihat P1, P2, P3, P4 ke bawah, P5 ke bawah. Nah, maka arah reaksi tumpuan di titik roll itu reaksinya ke atas. Bentar. Lalu untuk yang reaksi tumpuan sendi itu arahnya ke bawah seperti ini. Jadi dia membentuk poligon tertutup, maka reaksi sudah ditemukan. Nah, karena ini miring ya, itu kan kita bisa menguraikan reaksi tumpuan horizontal dan reaksi tumpuan vertikalnya dengan cara kalau kita sejajarkan, tarik garis vertikal, sejajarkan, maka ini sebagai besaran reaksi tumpuan vertikal, dan garis yang ini adalah sebagai reaksi perletakan yang horizontal di reaksi sendi ini ya, di titik A ini ya. Gayanya, arah gayanya juga sama, mengikuti arah gaya yang garis miring ini. Dia reaksi tumpuan horizontalnya kita kasih keterangan dulu, RAH ini, RAV yang ini juga sama, kita kasih RBV.
Jadi RBV arahnya ke atas, RAH arahnya ke kiri, dan RAV arahnya ke bawah. Yang garis ini, yang garis miring tadi itu garis reaksi tumpuan A ya, sebelum diuraikan seperti ini. Jadi sudah didapatkan reaksi tumpuan A dan reaksi tumpuan B. Untuk mengecek apakah pembuatannya kita itu benar atau tidak, mungkin bisa untuk melakukan perhitungan sederhana pada perletakan. Nah, misal kita mau mencari reaksi tumbuhan vertikal di titik A, kita bisa pakai rumus sigma momen di titik B ya. Jadi di sini RAV dikalikan dengan jaraknya yaitu 300 ditambah dengan P1 dikalikan dengan 900 ya. Di sini dia positif karena dia searah dengan jarum jam ke titik B, dikalikan dengan jaraknya tadi 900. P2 di sini juga searah dengan jarum jam terhadap titik B, dikalikan dengan jaraknya 600. P3 juga sama, dia searah dengan jarum jam di sini ya ke titik B, dikalikan dengan jaraknya 300 sama. P4 dia positif karena ke titik B dia juga searah jarum jam. P5 juga sama. Jadi seperti ini, bisa dihitung sendiri teman-teman. Kalau tadi saya ngitung itu sudah sama dengan yang ada di sini yaitu 13,5. Nah, berarti untuk mencari reaksi tumbuhan dengan cara grafis sudah benar. Nah, sekarang masuk ke cara bagaimana kita mencari gaya-gaya batang di soal ini. Jadi sama aturannya, yaitu kita meninjau per titik. Maksimal batang yang tidak diketahui itu ada 2, maka kita bisa mulai dari titik H atau titik A di sini. Nah, kita contohkan saja mulainya dari titik H dulu ya. Coba kita gambarkan dulu garis yang kita ketahui terlebih dahulu, gaya yang kita ketahui terlebih dahulu. Nah, di sini yang diketahui itu P5 terlebih dahulu, karena batang 11 dan batang 17 itu belum diketahui. Nah, kita gambarkan di sini. Coba di sini dulu P5. Nah, untuk urutannya sendiri itu sama, dia dari gaya pertama yang diketahui dia bergerak searah dengan jarum jam. Nah, ini kena batang 11 dulu, lalu kena batang 17. Jadi urutannya P5, batang 11 dan batang 17. Kita kopikan batang 11 karena setelah P5 ya urutannya tadi, maka kita kopikan ke ujung dari P5. Dari P5 itu kan arahnya ke bawah. Nah, kita kopikan ke ujungnya dari beban P5 ini ya. Ini diberi keterangan biar tidak lupa. Sama batang 17 ini kita kopikan juga, karena aturannya adalah menutup, maka kita kopikan ke titik awalnya. Titik awalnya adalah yang ada di sini. Kita temukan antara batang 17 dan batang 11. Temukan. Oh, berarti dia arahnya ke sini ya. Berarti kita rapikan dulu. Seperti ini. Nah, untuk pembacaannya P5 arahnya ke bawah, lalu batang 11 arahnya ke kanan, lalu batang 17 arahnya ke atas. Nah, untuk menentukan dia batang tekan atau batang derajatnya juga sama. Kita lihat arahnya di sini, batang 11 dia arahnya ke kanan ya.
Nah, kalau ke kanan itu di titik H dia mendekati atau menjauhi. Nah, kalau di sini kalau ke kanan dia itu mendekati, maka dia sebagai batang tekan atau kita simbolkan minus di sini ya. Minus. Nah, untuk batang 17 karena dia di sini ke atas, P5 ke bawah, S11 ke kanan, dan batang 17 ke arahnya ke atas. Kalau ke atas di titik H itu kan menjauhi, berarti S17 ini sebagai batang tekan, batang tarik, maaf. Seperti itu. Lalu bisa dilanjut ke titik K, ke titik karena dua batang yang tidak diketahui, maka kita ke titik G. Karena kalau titik K itu kan 16, 15, 19 tidak diketahui, jadi dia over. Kalau G kan 16 dan 10 saja. Lalu sama aturannya yaitu mengurutkan gaya-gaya terlebih dahulu. Yang sudah diketahui yaitu yang pertama di sini adalah batang 11, tadi sudah diketahui dari titik H, lalu bergerak searah jarum jam ketemu dengan beban P4 di sini, lalu ketemu batang 10 dan batang 16. Urutannya 11, P4, 10, lalu baru ketemu 16. Oke, batang 11 di sini sudah digambarkan. Lalu kita gambarkan di sini batang atau gaya P4. Nah, dia berarti kan setelah batang 11 maka dia di ujung gaya batang 11. Nah, batang 11 di sini kan dia minus atau dia tekan, dia mendekati titik G, berarti arahnya untuk di titik G itu tidak lagi ke kanan tapi dia ke kiri karena dia mendekati ke arah titik G. Nah, dia arahnya ke kiri. Nah, berarti kita kopikannya di sini, lalu ketemu batang S10. Batang 10 ini kita kopikan di ujungnya dari P4. Lalu untuk menutup kita kopikan batang 16 ini ke ujung ke titik awalnya dari titik G ya. Tadi kan awalnya kan batang 11, berarti awalnya adalah di sini. Nah, seperti ini. Jadi grafisnya itu menerus ya. Tadi P5, S11, S17, lalu berlanjut dari batang 11, S10 kita temukan dulu ini, kita fillet terlebih dahulu, kita rapikan. Nah, seperti ini grafisnya. Jadi untuk di titik G itu grafisnya batang 11 ke arah kiri, lalu P4 ke arah bawah, lalu yang selanjutnya batang 10 arahnya ke kanan ya, lalu batang 16 arahnya ke atas. Nah, coba kita cek untuk tekan tariknya. Batang 10 ini arahnya ke kanan dan batang 16 arahnya ke atas. Batang 10 arahnya ke kanan. Kalau ke kanan dia ke titik G itu dia mendekati, jadi dia batang 10 itu dia tekan. Nah, untuk batang 16 tadi dia ke atas kan arahnya, jadi sini ke atas untuk menutup di mulanya batang 11, maka dia kalau di titik G ke atas itu menjauhi. Nah, berarti dia bersifat tarik atau kita simbolkan plus. Nah, 10 tadi dia tekan ya, atau mendekati titik. Kita lanjutkan ke titik K yang memiliki dua batang yang tidak diketahui. Di sini 15 dan 19. Nah, penghubungnya adalah batang
16 ya tadi yang sudah diketahui dari titik G. Berarti urutannya, oh di sini ada batang 17 dari titik H tadi ya. Berarti untuk urutannya yang sudah diketahui dulu, berarti S17, batang 17, lalu batang 16, batang 15, baru yang terakhir adalah batang 19. Nah, ingat-ingat urutannya. Untuk batang 17 dia arahnya tarik atau dia menjauhi. Berarti kalau di titik K itu menjauhi arahnya ke bawah. Lalu untuk batang 16 itu juga tarik ya tadi plus, maka dia juga menjauhi. Jadi S17 itu arahnya ke bawah, dan batang 16 itu arahnya ke bawah juga. Nah, kalau di sini sama ya, dia nyambung. Batang 17 arahnya ke bawah, batang 16 arahnya juga ke bawah. Lalu kita kopikan untuk batang 15 sesuai urutannya tadi. Kita kopikan dulu, kopikan ke ujungnya 16 karena tadi dia ke bawah, ujungnya berarti dia di bawah. Kita rapikan dulu seperti ini. Lalu yang terakhir itu batang 19 kita kopikan di titik mula-mula dari titik K, yaitu dari batang 17 seperti ini. Nah, kita temukan F violet seperti ini, dirapikan. Nah, berarti untuk pembacaannya poligon di titik K 17, batang 17 ke bawah, 16 juga ke bawah. Nah, batang 15 ke atas dan batang 19 ke arah kiri. Nah, arahnya kita baca di titik K. Tadi 15 arahnya ke atas. Kalau ke atas dia berarti mendekati titik K. Untuk batang 19 arahnya ke kiri, atau kalau di titik K ini dia menjauhi, berarti dia batang tarik. Dia batang tekan. Oke. Nah, untuk 15 tadi mendekati ya, berarti dia ditandakan minus atau tekan. Untuk batang 19 dia karena ke kiri menjauhi titik, maka dia tarik atau plus. Lanjut, setelah dari titik K ke titik J. Titik J di sini sama, kita susun terlebih dahulu gayanya. Yang pertama yang sudah diketahui itu batang 19, lalu bergerak ke arah searah jarum jam, kena batang 14, lalu yang terakhir batang 18. Oke, batang 19 dulu tadi sudah diketahui di sini. Lalu kita kopikan tadi batang 19 itu arahnya plus atau dia tarik, berarti terhadap titik J dia arahnya ke kiri ya, ke kiri. Lalu batang 14 kita kopikan di ujungnya dari batang 19. Tadi dia arahnya ke kanan ya, kanan dari titik C karena dia menjauhi. Kita kopikan batang 14 di sini berarti ya ke arah kanan, terus ketemu batang 14. Dan di sini karena dia batang 18 itu horizontal, sementara batang 14 adalah vertikal, maka dia tidak bisa di sini. Dia kan kalau batang S18 dia kita kopikan ke titik mula-mulanya. Titik mula-mulanya karena tadi batang 19 arah kanan, maka dia di sini titik mula-mulanya untuk batang 18. Nah, dia di sini karena dia juga horizontal, maka dia menutup langsung di sejajar dengan batang 19. Nah, oleh sebab itu maka batang 14 di sini tidak memiliki gaya atau nol dia. Nah, seperti ini. Nah, karena tadi batang 19 arahnya ke kanan, lalu batang 14 nol atau tidak memiliki gaya,
Nah, untuk menutup berarti S18 atau batang 18 itu arahnya ke kiri. Nah, untuk ke kiri itu di titik J dia menjauhi ya. Kalau menjauhi berarti dia tarik, atau kita simbolkan di sini plus. Nah, ukurannya atau besaran gayanya sama dengan gaya batang 19 seperti itu. Untuk titik J sudah, kita lanjut ke titik I untuk mengetahui batang 12 dan 13. Nah, untuk urutannya yang pertama kan mengurutkan gaya terlebih dahulu. Yang diketahui di sini P1 dan batang 18. Nah, apabila searah jarum jam maka P1 ini duluan ya. P1 duluan baru kena batang 18. Kita kopikan. Nah, karena yang ada di sini sudah diketahui itu batang 18, sementara tadi kan urutannya P1 terlebih dahulu ya. Berarti kita kopikan di sini bukan di pucuknya batang 18 tetapi di awal batang 18 karena urutannya itu P1 terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Lalu urutannya setelah P1 batang 18 ketemu batang 13 baru batang 12. Nah, batang 13 kita kopikan terlebih dahulu di ujungnya batang 18. Nah, ujungnya batang 18 karena dia di sini positif atau tarik berarti ke kanan ya, berarti arah gayanya, ujung gayanya ada di sini. Di P1 ke arah kanan, batang 18 ke arah kanan. Lalu ketemu batang 13. Lalu untuk batang 12 kita kopikan ke titik mula-mulanya sesuai urutannya tadi kan. Pertama itu P1. Berarti ada di sini titik mula-mulanya. Kita temukan antara batang 12 dan 13. Kita rapikan. Berarti untuk arah gayanya P1 kanan, 18 ke kanan, 13 ke arah atas, dan 12 ke arah bawah. Menutup di sini. 13 ke atas, 12 ke bawah. 13 ke atas dia berarti mendekati titik I, maka dia negatif atau batang tekan. Untuk batang 12 karena dia arahnya tadi ke bawah, maka dia menjauhi dari titik I, maka dia batang tarik disimbolkan plus. Batang 13 karena dia tekan disimbolkan minus, seperti ini. Oke, lanjut ke titik E untuk mencari batang 9 dan batang 6. Nah, untuk urutannya di titik E ini yang diketahui P2 dan batang 12. Untuk urutannya adalah P2 terlebih dahulu, lalu ketemu batang 12, ketemu batang 9, lalu yang terakhir adalah batang 6. Nah, karena di sini yang sudah digambarkan adalah batang 12, sementara P2 belum, karena dia urutannya duluan sebelum batang 12, maka kita kopikan P2 ini ke awalnya batang 12. Nah, batang 12 kan di sini dia plus. Karena dia plus berarti atau tarik ya. Tarik itu menjauhi titik. Nah, kalau menjauhi titik ini kan berarti ke arah atas ya. Kalau di titik E, maka permulaannya adalah di titik ini. Di titik bawah. Nah, jadi seperti ini. Urutannya kan tadi P2 terlebih dahulu baru ketemu batang 12. P2 arahnya ke kanan, batang 12 arahnya ke atas. Lalu ketemu tadi urutannya ketemu batang 9. Kita kopikan setelah batang 12 ya. Di batang 12 ujungnya ada di sini. Dan untuk batang 6 kita kopikan karena ini yang terakhir, jadi kita kopikan ke titik mula-mulanya, yaitu adalah
awal dari P2. Nah, kita temukan lagi seperti ini. Nah, maka untuk arah gayanya di titik apa tadi? Di titik E adalah P2 ke kanan, 12 ke arah atas, 9 berarti ke arah kiri, lalu batang 6 ke arah bawah, 9 ke kiri, 6 ke bawah, 9 ke kiri. Kalau ke kiri berarti dia terhadap titik E itu mendekati ya, berarti dia bersifat tekan atau kita simbolkan minus. Untuk 6 tadi karena dia ke bawah terhadap titik E berarti dia menjauhi, berarti dia tarik atau kita simbolkan plus seperti ini. Nah, untuk S9 ini atau batang 9 tadi mendekati ya ke arah kiri. Nah, berarti dia tekan. Lalu lanjut lanjut setelah di titik E lanjut ke titik F. Untuk titik F sendiri cukup banyak batangnya. Nah, untuk urutannya sendiri kita searah jarum jam seperti biasa. Itu untuk yang pertama adalah batang 9, terus ketemu batang 13, batang 14, terus ketemu batang 15, batang 10, baru ketemu batang yang tidak diketahui di sini 8, lalu yang terakhir adalah batang 7. Nah, ingat-ingat urutannya tadi pernah panjang, tulisin saja di sini. Batang 9 urutannya adalah batang 9, 13, 14, 15, 10, lalu ketemu 8, lalu ketemu 7. Urutannya seperti ini. Kita lihat untuk ini saya dekatkan saja biar lebih gampang ya. 9 itu minus, dia kalau minus di titik F mendekati ya, mendekatinya berarti itu ke arah kanan, berarti ini ke arah kanan. Lalu selanjutnya ke batang 13 juga minus atau mendekati. Kalau mendekati di titik F dia arahnya ke bawah, 9 ke kanan, 13 ke bawah, lalu S15. S14 dulu, tapi karena di sini S14-nya itu 0, maka langsung ke batang 15. Batang 15 ini di sini dia minus, arahnya ke bawah, berarti dia mendekati ya. Untuk batang 10 dia minus juga, mendekati juga ke arah F, maka arahnya ke kiri. Nah, lalu ketemu batang 8 di sini. Batang 8 kita kopikan ke pucuknya batang 10 ya tadi ya. Pucuknya batang 10 tadi di sini. Lalu untuk selanjutnya yang terakhir kita kopikan batang 7 di sini ke titik mula-mulanya. Titik mula-mulanya tadi yang dari batang 9. Nah, titik mula-mulanya adalah di sini. Nah, seperti ini. Lalu kita temukan antara batang 8 di sini dengan batang 7 yang ada di sini. Nah, membentuk poligon tertutup. 9 ke arah kanan, 13 ke arah bawah, 15 ke arah bawah juga, 10 ke arah kiri. Nah, untuk batang 8 ke arah atas, lalu menutup untuk batang 7 ke arahnya ke bawah, 8 ke atas, 7 ke bawah. Nah, kalau 8 ke atas maka dia mendekati ke arah titik F. Nah, berarti dia tekan atau minus, kita simbolkan di sini minus. Jadi S8 itu besaran gayanya sebesar ini ya, bukan hanya dari titik ini ke titik ini. Jadi dia garis dari sini ke sini ini ya. Nah, untuk batang 7 dia arahnya ke bawah ya, untuk menutup ke batang 9.
Kalau arahnya ke bawah, di titik F dia menjauhi atau dia tarik, bisa disimbolkan plus. Untuk selanjutnya, untuk batang F sudah selesai ya. Untuk selanjutnya beralih ke batang D ya, karena 8 sudah diketahui, tinggal mencari 5 dan 4. Nah, untuk yang diketahui searah jarum jam ya, 8 dulu, ketemu 4, lalu ketemu 5. Itu urutannya. 8 tadi di sini ya, 8 itu dia minus itu berarti mendekati titik D, itu berarti di arahnya ke bawah, berarti batang 8 arahnya ke bawah. Lalu selanjutnya ketemu dengan batang 4 searah jarum jam ya, karena batang 4 di sini dia vertikal juga. Nah, berarti di sini ya, dia di sejajar dengan batang 8. Nah, karena di sini batangnya 5, batang 5 itu horizontal, kita kopikan ke titik awal. Titik awal tadi karena batang 8 arahnya ke bawah, titik awalnya berarti di atas ya. Nah, karena dia garisnya horizontal, sementara tadi batang 4 garisnya juga vertikal, maka untuk membuat poligon tertutup di sini P5 harus 0 atau tidak memiliki gaya, supaya S4 atau batang 4 ini bisa menutup dari batang mula 8 ini. Nah, berarti batang 8 arahnya ke bawah, lalu ketemu batang 4 arahnya ke atas, lalu ketemu batang 5 yang tidak memiliki nilai atau 0. Nah, batang 4 tadi ke atas terhadap titik D, dia mendekati titik ya. Kalau mendekati titik berarti dia adalah negatif atau tekan, seperti ini. Nilainya berarti sama dengan batang 8 dari sini ke sini, seperti ini. Nah, lanjut selanjutnya ke batang ke titik, bisa 2 sih ini. Oh, bisa 3. Mau titik A, titik C, titik B. Ini bisa semua karena 2 batang yang tidak diketahui. Untuk saya lebih prefer ke titik C terlebih dahulu ya. Titik C terlebih dahulu di sini. Untuk urutan gayanya searah dengan jarum jam, dari P3 ketemu batang 6, lalu ketemu batang 7, ketemu batang 5, lalu batang yang tidak diketahui di sini ketemu batang 3 terlebih dahulu, baru yang terakhir batang 2. Untuk P3 karena belum digambarkan, karena urutannya duluan, berarti dia ada di bukan di ujungnya batang 6 tapi di awalnya batang 6. Nah, batang 6 di sini dia plus menjauhi. Kalau menjauhi berarti arahnya ke atas, dari titik C ya, arahnya ke atas. Nah, berarti titik mulanya adalah di sini. Jadi P3 arahnya ke kanan, sementara batang 6 arahnya ke atas. Lalu ketemu dengan batang 7. Nah, ini batang 7 ya, udah nyambung. Batang 7 arahnya ke atas, dia karena dia plus atau menjauhi. Lalu ketemu batang 5. Nah, di sini kan batang 5 yang tadi itu adalah nilainya 0 atau dia tidak memiliki gaya. Maka langsung skip saja ke gaya yang selanjutnya, itu adalah batang tidak diketahui, yaitu batang 3. Kita kopikan di sini di ujungnya batang 7. Nah, lalu selanjutnya yang terakhir adalah batang 2. Batang 2 di sini kita kopikan ke titik mula-mulanya. Titik mula-mulanya adalah P3 ya tadi ya, sesuai urutan. Taruh di sini, kita
temukan antara garis 2 dan garis 3, maka membentuk poligon tertutup P3, S6, lalu S7, ketemu S3 arahnya ke atas, lalu menutup dengan S2 arahnya ke bawah. Nah, untuk S3 karena arahnya ke atas, dia mendekati titik C. Nah, untuk mendekati titik C, dia itu arahnya ke mendekati titik C, berarti dia minus atau tekan. Lalu untuk batang 2 karena dia di sini arahnya ke bawah, terhadap titik C arah ke bawah adalah menjauhi, atau di sini bisa disimbolkan plus atau batang tarik seperti itu. Lalu yang terakhir, batang yang terakhir adalah batang 1 dengan kita berarti di sini ya, di titik A. Bebas sih sebenarnya mau di titik A atau titik B. Coba di titik A dulu ya. Untuk titik A, searah dengan jarum jam, gaya yang diketahui karena dia di sini ada RAV ya, karena dia di sini tumpuan, jadi ada RAV, ada RA atau reaksi tumpuan gabungan berarti ya, karena dia di sini sendi. RA kan dia miring ya, dia tumpukan sama RAH, RAV. Yang pertama itu reaksi tumpuan A, muter ke arah searah jarum jam, ketemu dengan batang 2, lalu yang terakhir adalah batang 1. Nah, karena yang pertama adalah RA, kita kopikan di sini. RA ke arah bawah, RA arahnya ke bawah ya tadi ya, kita kopikan ke ujung ke mula-mulanya. Karena dia setelah itu P2, ketemu P2 dari RAV ketemu P2, berarti tapi secara urutan kan RAV terlebih dahulu, berarti dia ada di ujung di titik awalnya P2. Batang 2 batang 2 itu plus, dia menjauhi, maka dia arahnya ke atas. Nah, karena batang 2 arahnya ke atas, maka titik awalnya adalah di titik ini ya. Nah, seperti ini. Lalu kita tutup saja. Selanjutnya kan, nah ini kan PRAV arahnya ke bawah, lalu ketemu batang 2 arah ke atas. Lalu untuk P1 atau batang 1 ini kita kopikan di titik mula-mulanya. Titik mula-mulanya adalah di sini, karena RAV tadi arahnya ke bawah ya. Nah, kita lihat dan di sini dia pas sekali di sini ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman, sudah semua gaya-gaya batang sudah diketahui semua dengan grafik Cremona seperti ini. Untuk batang S1 ini, batang 1 untuk plus minusnya, RAV arahnya ke bawah, lalu S2 atau batang 2 arahnya ke atas, lalu untuk menutup berarti batang 1 itu arahnya ke kanan, ke arah kanan. Kalau di titik A itu dia menjauhi, atau berarti dia itu adalah batang tarik, kita simbolkan di sini plus ya, berarti batang 1 batang tarik seperti itu. Sudah selesai. Nah, untuk di titik B, karena di sini ada RBV ya, maka bisa dikopikan saja. Kita lihat dulu. Berarti untuk urutannya batang 1, batang 3, batang 4, baru ketemu RBV. Itu untuk poligon di titik B. Berarti kita lihat dulu. Titik 1 itu positif, dia berarti menjauhi titik, berarti arahnya ke kiri.
ke arah kiri, lalu bertemu dengan batang S3 di sini. S3 dia minus atau mendekati titik, berarti arahnya ke bawah ya. S1 ke sini, S3 arahnya ke bawah, lalu S4 di sini. Oh, S4 tidak. Oh, S4 yang ini ya. S4 arahnya tekan atau mendekati arah, berarti arahnya ke bawah. Lalu RBV ini kita kopikan di ujungnya batang 4 atau dia di bawah sini ya, di bawah sini. Nah, maka dia apabila penggambarannya benar, maka dia akan menutup di sini. Nah, jadi semua poligon yang ada di soal ini akan saling bertabrakan atau saling dia saling berhubungan lah, seperti itu. Nah, selesai untuk pengerjaan soal nomor 2. Oke, segitu saja tutorialnya. Terima kasih. Udah ya? Udah, Mas. Udah. Cek saya, ada gak?